Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Hafiz Ramadhani dari kelas 4C IAT Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya Nadia. Halo, saya Vidya. Saya Rizka Emilia. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang keindahan uslub Al-Quran dalam pemaparan makna ayat. Apa sih pengertian uslub Al-Quran itu? Uslub Al-Quran adalah cara atau metode khas dalam Al-Quran dalam menyusun kalimatnya atau memilih lafaz-lafaznya. Dan uslub Al-Quran ini bisa diartikan sebagai pembeda loh. Terus apa sih perbedaan antara uslub Al-Quran dan struktur kalimat? Kalau uslub Al-Quran ini adalah cara memilih kata yang dirangkai dengan kata lain sehingga maknanya menjadi jelas dan tepat. Dan uslub Al-Quran ini lebih sering menggunakan bahasa-bahasa sastra. Sedangkan struktur kalimat adalah cara menyampaikan informasi dengan jelas, seperti saya pergi ke pasar ingin membeli buah. Sekarang kita masuk ke pembahasan uslub. Uslub itu ada 3 teman-teman. Uslub adabi, uslub hitobi, dan uslub ilmi. Apa sih macam-macam uslub itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang akan kita bahas pertama adalah uslub hitobi. Gaya bahasa ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan pendengar. Biasanya digunakan untuk memotivasi dan mengajak orang lain. Kelebihan uslub hitobi adalah pengulangan kata atau makna tertentu, pemberian contoh masalah, dan pemilihan kata yang tegas. Kita akan ambil contohnya dalam Al-Quran. Jika konteks ayat tersebut mengancam atau menakut-nakuti, maka bahasa yang digunakan akan tegas, kuat, dan menakutkan. Contohnya pada surat Al-Hajj ayat 19-22, di situ terdapat ada kalimat yang berbunyi qutti'at lahum thiyabum min nar, yang artinya orang-orang kafir itu dibuatkan baju dari api neraka. Karena di sini konteksnya menakutkan, jadi kata atau kalimat yang digunakan juga tegas dan menakutkan. Maka begitu juga ketika konteks ayat tersebut lunak atau menceritakan hal-hal yang baik, maka lafaz yang digunakan juga akan lunak, lemah lembut. Contohnya dalam surah Az-Zumar ayat 73, bunyi wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara, yang artinya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan diantarkan ke dalam surga secara berombongan. Konteks yang digunakan itu konteks lunak, teman-teman, menceritakan hal-hal baik, maka lafaz atau kata yang digunakan juga akan baik. Selanjutnya kita masuk ke uslub adabi, teman-teman. Uslub adabi atau penggunaan gaya bahasa yang indah. Uslub ini bertujuan memberikan emosi perasaan bagi pendengar atau pembacanya. Ciri-ciri uslub ini adalah menggunakan kalimat yang bersifat berlebih-lebihan dalam pengungkapannya. Contohnya di dalam Al-Quran ada terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 264. Pada ayat tersebut diceritakan bahwa Allah memperumpamakan manusia-manusia ria yang berinfak bagaikan batu yang di atasnya ada tanah, kemudian ditimpa hujan lebat dan batu tersebut menjadi bersih. Kemudian kita masuk ke uslub yang terakhir, yaitu uslub ilmi. Uslub ini sangat berbeda sekali dengan uslub adabi, di mana uslub ilmi membutuhkan pemikiran yang logis, lurus, dan sehat, jauh dari hayalan atau perumpamaan yang berlebihan, agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran ayat Al-Quran. Contohnya ada pada surat An-Nisa tentang ayat waris, di mana pada ayat tersebut dijelaskan tentang hukum waris secara langsung dan tidak bertele-tele, apalagi menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang berlebih-lebihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan uslub Al-Quran dan uslub hadis, serta jenis-jenis uslub Al-Quran. Hadis adalah perkataan atau tindakan Rasulullah SAW yang digunakan untuk memberikan pengajaran langsung kepada umat Islam. Bahasa yang digunakan dalam hadis cenderung lebih sederhana dan lebih langsung, dalam bentuk percakapan ataupun nasihat. Sedangkan uslub Al-Quran memiliki gaya bahasa yang sangat berbeda. Ia tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk hidup, tetapi juga merupakan karya sastra yang menyentuh jiwa dan pikiran.
dengan struktur kalimat yang indah, berirama, dan terkadang penuh dengan perumpamaan serta metafora yang mendalam. Selanjutnya, jenis-jenis uslub Al-Quran. Yang pertama, amsal Al-Quran atau perumpamaan dalam Al-Quran. Kata amsal berasal dari bentuk jamak dari kata marsal, yang etimologinya berarti perbandingan. Jadi, perumpamaan adalah cara untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi rupa, warna, rasa, atau lainnya. Lalu, ada jadal Al-Quran atau pembantahan dalam Al-Quran. Jadal dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai debat, yaitu pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Secara alami, debat adalah bagian dari tabiat manusia, dan ini juga diakui dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 54. Lalu yang ketiga, ada aqsam Al-Quran atau sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Aqsam adalah bentuk sumpah yang digunakan dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan makhluk atau kejadian tertentu untuk menekankan pentingnya suatu pernyataan atau kebenaran yang akan disebutkan setelahnya. Yang keempat, qasas Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Definisi qasas Al-Quran merujuk pada kisah-kisah yang terjadi dalam Al-Quran yang menceritakan berbagai kejadian yang melibatkan umat terdahulu, nabi-nabi mereka, serta peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kisah-kisah ini seringkali mengandung pelajaran moral dan hikmah yang relevan bagi umat manusia sepanjang zaman. Dan yang terakhir, balaghah Al-Quran atau seni tata krama dalam Al-Quran. Balaghah Al-Quran adalah kajian mengenai keindahan bahasa yang terkandung dalam Al-Quran. Ilmu ini mengkaji seni retorika, tata bahasa, dan struktur yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyampaikan pesan-pesannya dengan cara yang paling efektif dan indah. Salah satu aspek utama dalam balaghah Al-Quran adalah fan al-qadub atau seni bertata krama yang mengajarkan cara berbicara dengan penuh sopan santun dan penghormatan, khususnya dalam menggambarkan sifat-sifat Allah, nikmatnya, serta keburukan yang menimpa umat manusia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang uslub Al-Quran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.